Kita masih di surat At-Taubah. Kita sudah sampai kepada ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Pada ayat sebelumnya disebutkan tentang orang-orang yang ada di sekitar Nabi di Madinah, dari orang yang dari kota Madinah itu sendiri atau di kiri kanan kota Madinah, A'rab. Di antara mereka ada orang yang tidak beriman memang, tapi di antara mereka ada orang yang beriman. Dan di antara orang beriman sendiri nanti ada tingkatan-tingkatan. Kemarin disebut tingkatannya, yang pertama adalah di antara orang-orang A'rab itu ada orang yang berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, bersedekah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Itu adalah martabat orang yang beriman. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat ini adalah martabat yang tinggi lagi. Mereka adalah was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka orang-orang yang punya sabak dahulu. Sabak ini di dalam hal sifat kemuliaan, di dalam waktu zaman ini ada. Jadi sabiqun al-awwalun, orang-orang yang dahulu di dalam keimanannya, sebelum orang lain menerima, mereka menerima baginda Nabi. Kemudian kekuatan iman mereka dari kaum-kaum muhajirin dan ansor. Jadi minal muhajirin ini adalah tidak semua masuk di dalamnya, akan tapi ada memang martabat di antara mereka. Dari kaum muhajirin sendiri ada martabatnya, dari kaum ansor ada martabatnya. Kalau as-sabiquna dari mereka adalah bukan sekedar mereka beriman kepada Nabi, bukan sekedar mereka membela Nabi, akan tapi mereka rela meninggalkan keluarganya untuk Nabi, mereka hijrah. Dan di antara orang yang ada di Madinah, kaum ansor, di antara orang yang beriman ada yang bukan sekedar beriman, akan tapi ternyata di samping mereka beriman, dan itu asasnya mereka punya perjuangan membela Nabi mati-matian, maka mereka menjadi punya pangkat tinggi, memberikan hartanya, memberikan apapun yang Allah berikan kepada mereka untuk baginda Nabi. Maka ini dua kelompok kelas tinggi dari muhajirin dan ansor. Di bawahnya ini ada masuk Islam, iya, tapi mereka biasa, tidak seperti yang lainnya. Akan tapi secara umum dari para sahabat Nabi itu adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Dan mereka adalah ahli surga semuanya dari yang punya iman. Ahli surga semuanya dari orang ahli iman. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapat oleh orang-orang lain. Maka Nabi pernah menjelaskan wadittu law ra'aitu ikhwani. Aku senang kalau seandainya aku bisa melihat saudaraku. Para sahabat Nabi menjawab, alas Nabi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami termasuk saudaramu ya Rasulullah? Nabi menjawab, antum ashabi. Antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Ikhwani alladzina ja'u min ba'dikum. Nah,
Adapun yang namanya saudaraku adalah yang datang setelahmu. Jadi kita disebut oleh Nabi dengan ikhwan, saudara baginda Nabi. Dah ini kalimat ini bukan berarti merendahkan sahabat Nabi. Justru di situ adalah untuk memberi nilai lebih untuk sahabat Nabi. Kamu tidak sekedar sebagai ikhwani, tapi engkau punya gelar khusus ashabi. Bukan berarti ikhwan ini lebih bagus, tidak begitu. Jadi Nabi menyebutkan antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Jadi ini adalah nilai plus. Kalau ikhwani jelas, iya, engkau adalah ikhwani, tapi engkau punya gelar spesial yang nggak didapat oleh siapapun. Antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwani yang mereka bukan sahabatku, yang mereka datang setelahmu, setelah kalian beriman kepadaku, mengikuti petunjuk-petunjukku. Nah ini sahabat Nabi punya kemuliaan luar biasa. Maka termasuk musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah jika di dalam hatinya ada kebencian kepada sahabat Nabi SAW. Karena sahabat Nabi adalah pembela-pembela Nabi. Bahkan kalau kita ingin mendermakan satu gunung emas, nggak akan bisa mencapai satu mut yang mereka dermakan. Berat zaman itu. Membantu menolong Nabi, penolong yang sesungguhnya adalah Allah, ya. Akan tapi penolong dari bangsa manusia di saat belum ada yang menolong. Tapi hari ini yang membela Islam banyak di mana-mana. Maka itu gelar as-sabiqunal awwalun, dan ini akan berlaku dalam segalanya. Orang yang bergegas melakukan kebaikan, maka ketahuilah dia akan mendapatkan kebaikan tertinggi dibanding orang yang setelahnya. Bahkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang setelahnya akan ditumpangkan pada kebaikannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang setelahnya akan ditumpangkan kepada orang yang setelahnya, yang sebelumnya. Maka para tabi'in, kebaikan para tabi'in sebanyak itu akan ditumpangkan kepada sahabat Nabi SAW. Dan kebaikan sahabat Nabi akan kembali kepada Nabi. Maka kalau kita merenung, pangkat Nabi selalu melambung dan melambung, tidak ada yang bisa menyamainya. Adapun walladzina taba'uhum, yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi, itu dengan catatan bi ihsanin, harus dengan kebaikan, bukan sekedar mengikuti. Kalau sahabat Nabi memang sudah langsung mendapatkan gelar khusus dari Allah, mereka akan menjadi ahli surga semuanya. Maka jangan sampai ada lintasan-lintasan di hati kita tentang kebencian kepada sahabat Nabi. Ada lagi sahabat-sahabat Nabi yang as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina, termasuk minal asra al-mubasysyirina bil jannati. Dari asra, dari 10 lebih khusus adalah khulafa yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ditambah 6 lagi dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira akan masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini adalah istimewa. Adapun yang datang setelah itu harus dengan syarat taba'uhum walladzina taba'uhum bi ihsanin ila radhiyallahu anhum, yang mengikuti dengan kebaikan, mengikuti manhaj mereka, tidak nyeleweng manhaj sahabat Nabi. Karena manhaj sahabat Nabi adalah manhajnya Rasul. Radhiyallahu anhum, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada mereka. Kalau sahabat Nabi selalu Allah ridhoi, selalu Allah ridhoi. Sehingga pernah ada salah satu sahabat Nabi, Hatib, kata siapa itu, salah satu sahabat Nabi itu, waktu Nabi mau datang ke Makkah, Fathum Makkah, Nabi itu ingin datang dengan kejutan, jangan sampai memberi kabar sebelumnya. Sebab kalau memberi kabar sebelumnya, malah nanti dari orang-orang kafir mempersiapkan, malah menggagalkan upaya untuk mendapatkan kemenangan ini. Rupanya ada salah satu sahabat Nabi itu mengirim surat punya tujuan, mengirim surat kepada orang kafir Quraisy yang isinya bahasanya memberitahu bahasanya baginda Nabi akan datang dan membawa segala kelengkapan kemenangannya, untuk beritahu, dan tujuannya ada maksud tentunya. Dan Allah memberikan wahyu kepada baginda Nabi bahasanya ada surat yang dikirim oleh salah satu sahabat untuk membocorkan berita kedatangan Nabi. Kemudian setelah itu, dan Nabi merintahkan, tolong kejar di sebuah tempat ini
akan datang, disebut itu ada seorang perempuan membawa surat itu. Betul dikejar oleh para sahabat Nabi ke tempat tersebut, betul ada wanita dan wanita tidak mau ngaku, akhirnya dibongkar, digeledah, pokoknya harus dipaksa untuk mau menunjukkan apa yang disimpan, betul ada suratnya. Lalu ditegur sahabat ini oleh Rasulullah, kenapa kau lakukan itu semuanya? Kenapa kau lakukan itu semuanya? Dia menjawab, ya Rasulullah, aku punya kerabat, punya saudara, punya di sana. Jadi aku juga pengen aman di sana. Kemudian adapun dirimu ya Rasulullah, aku yakin kemenangan Allah akan berikan kepadamu. Jadi dia yakin kalau Nabi Muhammad pasti diberi kemenangan oleh Allah dengan janji-janji Allah. Adapun saya punya kepentingan dengan yang di sana, karena saya juga punya kerabat saudara, biar saya nanti dekat dengan mereka. Akhirnya Nabi mengatakan, engkau adalah ahli Badar, Allah ampuni kau. Allah marah. Nabi tidak marah karena ahli Badar. Berbuatlah apa saja. Maksudnya bukan berarti sudah melakukan keharaman, dimaafkan. Jadi Nabi mudah memaafkan kepada ahli Badar. Melakukan kesalahan tapi mudah memaafkan. Bagaimana dengan orang-orang besar seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana kok kita selalu mencari-cari kesalahan? Ada sekelompok mengaku Islam akan tapi bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar tidak putus-putus, naudzubillah. Sayyidina Umar dibenci, Sayyidah Hafsah dibenci, Sayyidah Aisyah dibenci. Nah ini kelompok yang tidak paham makna as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu, dan Allah akan siapkan surga yang mengalir di bawahnya air sungai-sungai indah, sungai-sungai. Ini gambaran keindahannya. Kalau kita surga tidak kebayang surga itu seperti apa indahnya. Karena nggak ada apa-apanya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Mata ini tidak pernah ada yang melihat surga kayak apa. Seindahnya dalam mimpi, seindah-indahnya dalam mimpi yang tidak pernah ditemukan di alam nyata, maka keindahan dalam mimpi pun tidak akan bisa mewakili daripada keindahan surga yang sesungguhnya. Akan tapi begitulah Allah membuat gambaran. Dibayangkan sebuah taman yang indah, di bawahnya mengalir air-air sungai-sungai kecil, air yang bersih, gemericik dan seterusnya, adalah keindahan. Tahtahal anharu khalidina fiha abada, dan selamanya di sana. Selamanya di surga. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Jika ada orang berkata di dunia aku beruntung di saat aku tidak ikut perang dengan Nabi Muhammad, di saat aku tidak tinggal di rumah aman, nggak ikut perang, harta utuh nggak disedahkan, mereka mengatakan itu beruntung. Tidak, keberuntungan yang sesungguhnya adalah dzalikal fawzul azim, di surga nanti. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, wahai Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, ini ya akramar rasul, wa paling mulianya utusan. Mimman haulakum, di sekitarmu, minal a'rab, dari orang-orang Arab tadi, orang-orang dari Arab situ, Arabi dikatakan biasa, Asrabi pada asalnya Badui, maksudnya orang-orang berada di sekitarmu. Ada orang munafiquna, orang-orang munafik. Diberitahu oleh Allah bahwa ada orang munafik. Lah ini adalah peringatan agar waspada. Nabi diberitahu oleh Allah bahwa ada di antara mereka orang-orang munafik. Tujuannya agar waspada, dan begitulah kalau kita diberitahu bahwasanya awas, di antara orang yang datang ini ada salah satu dari mereka membawa apa misalnya, bom atau apa, waspada. Diberitahu oleh Allah ada di antara mereka ini orang-orang munafik. Bahkan wa min ahlil Madinah, bahkan di antara ahli Madinah ini ada orang yang maradu alan nifaki, lihai di dalam kemunafikannya. Maradu ini sudah super lihai. Jadi munafiknya munafik kelas tinggi, sehingga ahli firasat pun nggak bisa menangkapnya. Begitu manis, begitu cakapnya di dalam menutupi kemunafikannya. Jadi ada kelas-kelas semacam itu. Maradu alan nifaki la ta'lamuhum, kau tidak akan tahu, biarpun kau ahli. Baginda Nabi pun tidak tahu. Baginda imamnya ahli firasah. Al-mu'min punya firasat. Firasat ini. Bahkan Nabi pun tidak tahu kenapa begitu lihainya kemunafikan ini. Hebatnya ini kelas munafiknya ini. Disebutkan oleh Allah. Ada di antara mereka di Madinah itu orang-orang yang kemunafikannya sudah super, kelas tinggi, nggak bisa dilacak, nggak bisa diketahui. Seperti orang ahli iman yang sesungguhnya. Nahnu na'lamuhum, Allah tahu. Nahnu na'lamuhum, Allah mengetahui mereka. Yang penting kamu waspada saja.
Ya akramar rasul, wahai paling utama mulia, utamanya utusan, yang penting waspada. Di antara mereka ada orang yang punya kemunafikan kelas tinggi. Hebat, nggak bisa dilacak. Nggak bisa untuk dideteksi. Nggak bisa diketahui, tapi mereka munafik. Dan Allah Maha tahu, sanu'adzibuhum, akan Allah siksa mereka marrataini, 2 kali. Di dunia akan dipermalukan, kemudian diberi kekalahan, belum lagi nanti tsumma yuradduna ila adzabin adzimin, akan diberi oleh Allah siksa yang sangat agung, siksa besar, siksa yang berat nanti di akhirat. Wa akharuna, ada di antara mereka, kurang lebihnya ada 7 dari mereka orang-orang yang bergabung dengan orang munafik. Di antara mereka ada yang munafik beneran, ada yang bergabung dengan orang munafik, ada di antara mereka itu yang i'tarafu bidunubihim, mereka menyadari kesalahan mereka. Ini enggak benar. Ada yang memang dari ahli iman, mereka malas-malasan, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Lalu tertinggal dari peperangan yang diserukan oleh baginda. Kemudian ada di antara mereka memang orang munafik. Jadi orang munafik memang tidak senang dengan Nabi dan dia pura-pura masuk Islam, ada. Cuman di antara mereka ini ada 7 orang kurang lebihnya yang menyadari dan memohon maaf. I'tarafu, menyadari bidunubihim. Khalatu, mereka telah mencampur adukkan amalan salihan, amal baik, keimanan di dalam hatinya. Cinta kepada Nabi satu sisi, wa akhara sayyi'an, sisi lain adalah jelek. Yaitu ada kemunafikan di dalam hatinya. Bercampur, terus enggak mau berperang. Bahkan mungkin pernah juga provokasi yang jelek. Asallahu yatuba alaihim, semoga Allah memberikan tobat kepada mereka. Kalau sudah dari Allah adalah jelas, karena Allah Maha Pengampun, pengampunan hanya dari Allah. Selagi benar syarat tobatnya, Allah akan kasih. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha penuh kasih sayang. Jadi ceritanya mereka itu, termasuk di antaranya adalah Abi Lubabah. Itu dengar Nabi mau pulang, itu dengar Nabi setelah Nabi berangkat perang, mereka nyesal. Di antara 7 orang ini ada Abi Lubabah. Dia menyesal dengan penyesalan yang sangat, cuman bingung dia. Bagaimana cara tobatnya? Maka dia mengikat dirinya di tiang-tiang masjid. Sebelum Nabi datang, dia mengikat dirinya. Dan dia melarang siapapun agar tidak melepas ikatan ini. Aku menyesal dan aku tobat, dan aku hanya ingin dilepas oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi, termasuk sunnah baginda Nabi adalah di saat bepergian pulang itu disunahkan kita ke masjid dan melakukan salat sunnah. Qudum dari bepergian disunahkan kita masuk masjid untuk melakukan salat di masjid. Ke masjid lihat ada orang pada ngikat diri. Pertama Abu Lubabah diikuti oleh yang lainnya pada ngikat diri. Kenapa itu? Ya Rasulullah, mereka i'tarafu, mereka menyesali dosa-dosanya dan mereka tobat dan mereka menyesal sekali dan mengikat dirinya seperti itu, dan mereka tidak mau melepas dan tidak mau dilepas kecuali engkau ya Rasulullah yang melepasnya. Nabi kata tidak, aku tidak akan melepas mereka. Aku tidak akan melepas mereka. Sampai turunlah ayat ini, asallahu yatuba alaihim. Turun ayat ini baru Nabi tidak akan melakukan kecuali dengan perintah dari Allah. Baru setelah itu Nabi lepas mereka. Turun asallahu yatuba alaihim, Allah akan berikan pengampunan kepada mereka ini. Allah mengampuni, saya pun juga memaafkan dalam hal ini. Karena ini pelanggaran besar. Bergabung dengan orang-orang munafik, gembosi, melemahkan orang yang berperang, ini kan pelanggaran kejahatan luar biasa. Di hari ini pun juga sama, gembosi orang yang ingin berjuang, gembosi orang yang nuntut ilmu, gembosi orang yang ingin membela agama. Wah, ini adalah orang-orang kelas berat. Nabi pun tidak melepas waktu itu, cuman karena ada ayat turun maka Nabi melepas. Dilepaslah mereka. Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Rahim, Allah Maha Pengasih. Khudh min amwalihim shadaqah. Dan dari mereka itu yang tobat itu, jadi Nabi waspada karena memang ini kemunafikan ini berat sekali. Ya mereka itulah orang munafik yang ketinggalan disebut munafikin waktu itu.
Nabi tidak mau melepasnya, akhirnya ada turun wahyu. Akhirnya Nabi lepas. Kemudian apa? Mereka tuh menyesal, ya Rasulullah, karena kami tidak ikut berperang dan kemudian juga kami tidak berderma, maka sekarang harta-harta kami berikan untuk Islam, untuk agama, kami berikan kepada engkau ya Rasulullah, ambillah. Tidak. Saya tidak mau ngambil. Nabi tidak mau ngambil. Sedih mereka. Nabi tidak mengambil, sedih. Mereka sedih. Seolah-olah tobatnya nggak diterima, takut mereka. Diberikan hartanya semuanya, diberikan pada Nabi untuk peperangan. Nabi tidak mengambilnya, tidak. Saya tidak mau mengambilnya. Turun Al-Quran. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambil wahai Muhammad dari harta mereka. Ini pendidikan dari Allah. Langsung yang mendidik adalah Allah. Ambil mereka. Senangkan hati mereka. Jangan sampai patah hati mereka. Jangan sampai patah hati, putus asa. Ambil, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Lalu Nabi mengambil dari harta mereka. Ini bukan sedekah. Biarpun dalam sebagian istidlal fuqaha ini jadikan hujjah untuk sedekah, sah-sah saja untuk zakat, tapi ini bukan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil sedekah dari mereka ini. Pemberian dari mereka ambil. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang ini bisa membersihkan mereka. Dan fungsi sedekah itu juga seperti itu. Kalau kita ambil, maka itu tutahhiruhum, akan membersihkan mereka, tuzakkihim, mensucikan mereka. Biha, dengan harta, dengan sedekah tersebut, harta mereka, wasalli alaihim, dan doakan mereka, didoakan Rasulullah SAW. Sebagian mengatakan ini adalah untuk zakat. Tapi sebagian lagi mengatakan ini bukan zakat. Sebab babnya bukan bab zakat, babnya orang tobat. Nah, tuzakkihim ini, kalimat tuzakkihim tutahhiruhum ini sebagian memaknai hanya membersihkan harta saja, padahal maknanya lebih luas dari itu. Kalau sedekah yang diberikan seseorang ini termasuk zakat di dalamnya, karena zakat sedekah lebih umum, wajib dan sunnah, tapi kalau sudah zakat masuk sedekah fardu. Tutahhiruhum ini akan membersihkan 3 hal. Yang pertama, membersihkan hati orang yang bersedekah. Sebab orang yang bersedekah itu bersih hatinya. Akan hilang rasa kikir dan pelit. Kemudian kesadaran bersedekah ini secara otomatis akan menjadikan hatinya tentram. Karena dia tahu, hari ini aku mampu, aku memberi. Kalau sudah gaya hidup memberi itu sudah menjadi tradisi di masyarakatku, maka suatu ketika mungkin aku menemukan keadaan fakir, maka yang membantuku juga banyak. Artinya dia yakin bahwasanya di saat memberi ini tenang hatinya, bersih sudah. Memberi membersihkan hati dari kekikiran, dari kepelitan, menguatkan iman, dijauhkan dari penyakit. Yang memberi bersih. Dan biasanya difahami membersihkan ini saja, membersihkan yang memberi. Bukan yang diberi pun juga bersih hati. Karena dengan menerima dari orang-orang fakir, dengan mendapatkan bagian daripada zakatnya, kalau itu zakat, termasuk sedekah yang diberikan kepada mereka, maka ini juga membersihkan hati orang-orang fakir, akan menjadikan teredam kedengkian mereka yang semula ingin marah dengan suara deru mesinnya karena itu orang kaya, menjadi lemah lembut hatinya. Yang mungkin selama ini marah dengan mobil-mobil yang berlalu lalang menjadi tenang. Yang semula ngiri menginginkan kehancuran menjadi mendoakan. Jadi membersihkan hati orang yang nerima juga. Hatinya semakin baik. Dan juga membersihkan harta itu sendiri. Barangkali dalam transaksinya ada yang kurang benar dan sebagainya, maka dengan dibersihkan, disedekahkan, maka harta menjadi bersih. Maka tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Wa shalli alaihim, dan berdoalah. Doakan mereka. Jadi kita dianjurkan mendoakan orang yang membayar zakat. Mendoakan mereka. Nabi Muhammad bersalawat mendoakan kepada Ali Abi Aufa. Jadi adalah salah satu keluarga dari Abi Aufa itu bersedekah. Nabi mendoakan. Jadi solawat itu maksudnya doa. Inna sholataka sakanun lahum. Sebab doamu itu wahai Muhammad, ini dari Allah, itu menjadikan mereka tentram. Tentram dari beberapa sisi, lahir dan batin.
dunia akhirat. Lahirnya apa? Telinganya mendengar doanya Nabi. Batinnya terjawab karena mereka selama ini sedih, melakukan dosa mereka. Ini kan kisah-kisah orang yang bergabung dengan orang munafik dan orang munafik. Di saat mendengar doa dari baginda Nabi, didoakan oleh Nabi, maka hatinya senang. Berarti taubatnya sudah terima. Sakanun, menjadikan mereka tentram. Dan juga baginda Nabi kalau berdoa, maka yang didoakan akan mendapatkan seperti yang dipanjat oleh baginda Nabi, karena doa Nabi adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Senang hati mereka. Sakanun lahum. Allahu sami'un alim. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar jeritan mereka, orang-orang yang tobat itu. Dan Allah maha tahu mereka itu benar-benar. Maka Allah turunkan wahyu kepada baginda Nabi, karena Allah adalah yang maha tahu. Baginda Nabi tidak tahu. Allah memberitahu kepada baginda Nabi, kalau ini orang tobat benar dan terimalah, hartanya terima, akan bermanfaat, itu akan menjadikan mereka bersih. Allah yang maha tahu. Alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata an ibadihi. Apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu maha menerima tobat hambanya? Ini kabar gembira untuk siapapun. Dan sekaligus ini ayat diperdengarkan. Orang munafik pun setelah itu mendengar. Karena barangkali ada orang yang sudah terlanjur jauh terjumus dalam kehinaan, dalam kubang kehinaan, kemaksiatan, kenistaan. Mereka mendengar seperti ini. Innallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Allah menerima tobatnya. Agar tergugah sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, maka ketahuilah bahwa pengampunan Allah lebih agung daripada dosa itu. Dengan catatan serius menghadap kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yaqbalu taubata, Allah menerima tobat siapapun. Padahal dosanya seperti itu, dosanya gede banget. Bahkan kita masih ingat kisah orang-orang munafik, di antaranya munafik-munafik itu sampai Nabi melarang berbicara dengan mereka. Sampai istri-istri mereka dilarang berbicara dengan suaminya. Begitulah Nabi mendidik. Nah, cuman hari ini orang ada tanda-tanda kemunafikan, kurang ajar kepada syariat Nabi, malah dibela. Ini kan tidak menjadikan mereka tobat. Kalau seandainya betul ada orang berbicara tentang baginda Nabi dengan kalimat yang tidak baik, atau kepada syariat Islam kurang memuliakan, kemudian diberi hukuman moral, artinya tidak diajak bicara, ditegur, maka insya Allah semuanya akan jadi hati-hati. Waspada untuk tidak bertutur kata kecuali dengan bahasa yang telah dipilih. Kalaupun seandainya kepleset, namanya manusia itu kan mahalul khata, mungkin sekali melakukan kesalahan, bergegas untuk taubat, bukan membela atau dibela atau minta pembelaan. Anda ini lihat orang-orang melakukan kesalahan, dia ada tarafu, mereka menyadari. Bidunubihim, mereka menyadari, menyesal. Nah ini penting. Orang munafik kayak apapun, kalau masuk wilayah iktiraf ya selesai kasusnya. Yang jadi masalah adalah tidak pernah mengakui, berarti belum sembuh penyakitnya. Biarpun katanya dia adalah orang yang ahli iman, mungkin ahli ilmu. Nah ini termasuk orang yang marodu tadi, sudah mahir di dalam kemunafikannya, menutupi kemunafikannya dengan hebat. Sampai orang lain nggak tahu kalau dia munafik, dianggap wali malahan. Wah ini kan kacau. Begitu manisnya, cakapnya di dalam menutupi kemunafikannya, sampai seorang menduga kalau dia adalah kekasih Allah. Oh, munafik. Allah yang ya'lam, Allah maha tahu. Siapapun yang merasa dirinya, dan hendaknya kita merasa, nggak perlu kita menuntut orang lain untuk merasa, sebab Al-Quran untuk kita sebelum orang lain. Yang merasa dirinya punya kesalahan kepada Allah, punya kemunafikan, kurang membela syariat, kurang membela agama, kurang cemburu di saat agama direndahkan, kurang marah, kurang cemburu. Ini perlu kejujuran. Sebelum malaikat tiba nanti, malaikat mencabut nyawa kita dan tidak ada artinya lagi sebuah penyesalan saat itu. Mumpung masih nyawa di kandung badan kita. Yang punya ciri-ciri kemunafikan di dalam dirinya, Allah maha pengampun, sudah sebutkan Allah maha pengampun, yaqbalu taubat. Allah menerima taubat, maka jangan menunda, jangan hanya mempertahankan nama besar di media, nama besar di pesantrennya, nama besar di sebuah tatanan ke masyarakat, di masyarakat.
Kalau hanya mempertahankan itu akan rendah di akhirat, apa artinya? Malu nanti di padang mahsyar, malu nanti di hadapan Allah. Mari kita semua menyadari jika ada benih-benih kemunafikan yang selama ini kita rasakan, ayo kita pangkas, bertobat. Adapun yang punya dosa-dosa kepada Allah, maka ketahuilah annallaha huwa yaqbalut taubata, Allah yang menerima taubat, jangan ragu dengan Allah. Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Ini kabar ini diberikan kepada siapa? Orang munafik waktu itu dengan dosa yang sangat besar, yang bergabung dengan kemunafikan. Maka yang termasuk ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya kan tentang sayahlifuna billah kemarin ya. Sayahlifuna billah, mereka akan bersumpah. Itu kalau orang munafik itu mau merenung, jadi mereka belum bersumpah. Mereka pulang, baginda Nabi pulang, dikasih tahu, Quran turun. Ini orang-orang munafik nanti akan bersumpah. Mestinya kalau dia cerdas sedikit saja, menghindar dari sumpah. Sebab apa? Sekali bersumpah, dia ketahuan kalau dia munafik kok. Dikasih tahu, hei Muhammad, nanti mereka akan bersumpah. Ditunggu oleh Nabi. Betul mereka bersumpah, ya dia munafik. Cuma mereka tidak mencermati, karena kurang dekat dengan Al-Quran. Nggak menyadari. Dan termasuk ayat begini, kalau mereka adalah orang yang punya iman sekecil apapun, Allah yaqbalu taubat, Allah menerima taubat, akan bergegas. Oh, dibuka pintu maaf. Aku rindu bermohon permaafan, pengampunan dari Allah. Yaqbalu taubat min ibadi, Allah mengampuni dosa an ibadi, dari hamba-hambanya. Allah akan mengampuni, bergegas. Cuman tadi kemarin sudah Allah khatam Allah ala qulubihim, Allah telah stempel di hati mereka, sehingga stempel disegel, iman nggak bisa masuk, kafirnya pun juga nggak bisa keluar, sudah paten. Wa ya'khudhu sadaqati, dan Allah juga menerima derma dari orang-orang yang tobat. Artinya apa? Kalau ingin bersedekah, dahului dengan kesadaran kalau kita ingin minta pengampunan dari Allah agar diterima, karena dosa besar kita. Ini orang-orang munafik, dan kita pun hendaknya seperti itu. Jadi kalau bersedekah pun ternyata kita tidak dengan kesombongan. Istighfar dulu, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, aku akan bersedekah ya Allah. Karena mungkin, dan bahkan bukan sekedar mungkin, pasti di dalam perjalananku mencari rezeki ada kesalahan-kesalahan. Mungkin aku zalim kepada seorang, atau mungkin ada modal yang kurang halal, atau ya Allah, astagfirullah, ampuni kami ya Allah. Baru bersedekah nanti. Nah itu baru diterima oleh Allah. Sebab banyak orang bersedekah, banyak nggak sadar, rezekinya dengan cara yang haram. Mau bersedekah, sedekah dengan barang haram, seperti wudhu dengan air kencing. Mana bisa suci? Oh, sedekah. Makanya mendahulukan kesadaran. Taubat ini penting sebelum sedekah. Setelah itu wa yaqbal, Allah akan menerima. Wa ya'khudus shadaqat, Allah akan menerima. Dan Nabi akan menerima. Ya tentunya mendahului itu. Merenung rezekinya kayak apa. Kalau mungkin betul dalam sepak terjang bisnisnya memang hari itu adalah, saya masih ingat 10 tahun ini bisnis saya bisnis yang enggak benar. Cuman saya menyesal, saya akan bersedekah, ya Allah ampuni. Karena dia menyesali 10 tahun yang pernah dilakukan, hari itu dia ingin tobat, akan diterima oleh Allah kok. Maka ahli derma, ahli sedekah, ahli infak, renungi. Dalam sepak terjang bisnis kita itu halal atau tidak? Kalau nggak ada istighfar, nggak ada penyesalan, jangan-jangan nggak diterima oleh Allah. Harus ada mukadimahnya, penyesalan, menyadari Allah Maha Pengampun. Karena Allah Maha Pengampun, kenapa aku tidak minta ampun? Maka aku sekarang minta ampun. Dengan harapan apa? Allah akan ampuni aku, dan Allah akan terima apa yang aku berikan. Wa ya'khudhu shadaqat. Dan Allah menerima, mengambil daripada sedekah-sedekah tersebut. Nah inilah, maka dari sini baginda Nabi akhirnya menerima dari mereka, memaafkan mereka, dan mereka bersama kaum muslimin yang lainnya. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan sungguh Allah adalah Maha Pengampun. Enggak sampai di situ, Maha Pengampun dan sekaligus Rahim, Maha Kasih. Jadi gini, kalau seorang manusia berbuat salah kepada manusia,
maka kesalahan kita ini sangat membantu orang yang kita zalimi atau kita berbuat salah kepadanya untuk marah dan dendam kepada kita. Seorang mencuri hartanya orang kaya, atau si A mencuri hartanya si B, maka pekerjaan mencurinya si A kepada hartanya si B ini mau tidak mau kerjaan ini menjadikan si B akan ngedongkol dan memicu amarah dan emosi si B hartanya, dan itu akan membekas di hatinya. Dan ini bisa berkembang nanti, berkembang kemarahannya, kebencian. Ini manusia. Tapi kalau seorang hamba buat salah kepada Allah, apakah menjadikan Allah lalu seperti itu? Enggak. Allah justru di saat melihat hambanya berbuat maksiat langsung membuka, minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni. Nah itu, makanya disini Tawwab dan Rahim. Allah membuka taubat, Rahim. Kadang kita memaafkan tapi masih, ya maafkan ya, tapi maafin ya maafin, cuman jangan ulangi lagi ya. Masih ada kalimat begitu. Nggak perlu pakai itu kalau Allah tidak Tawwab Rahim. Bahkan sampai derajat Allah memasukkan dia makom tinggi, yaitu makom mahbubiyah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat dari dosa dan masukkan surga Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu kan surga yang luas. Itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Berbuat dosa dengan Allah itu mudah. Makanya tobat kepada Allah lebih mudah. Pun demikian jangan kita mengentengkan, karena mengentengkan namanya enggak tobat. Baik, Allah adalah Tawwab, Maha pemberi pengampunan. Tawwab, Tawwab di sini sangat memberi tobat, memberi maaf. Memberi, jadi Maha memberi pengampunan. Dan hambanya pun Tawwab. At-Tawwab dengan Tawwab. Tawwab adalah sama. Allah memberi pengampunan, kalau seorang hamba Tawwab meminta ampun. Makanya tingkatan tobat pun juga macam-macam. Ada taubat, maka disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang yang terus-menerus tobat, bukan tobat sekali lalu selesai, enggak. Tawwab, bertobat dan bertobat dan bertobat dan bertobat. Tawwab. Kalau taibin, innallaha yuhibbut taibin, kalau seandainya begitu selesai, saya tobat sekali. Nah, ini Tawwab. Sehingga tingkatan tobat pun juga terus naik. Dari tobat dari dosa gede, astagfirullah, selama ini aku melakukan dosa gede. Taib. Habis itu dia menyesali dari dosa gede. Habis dosa gede, dosa kecil. Insyaallah. Ada orang tuh dengan dosa kecil nggak pernah merasa dosa. Bahkan ada dengan dosa gede nggak merasa dosa. Gimana bisa tobat? Bertobat dari dosa gede dulu. Kemudian setelah bisa bertobat dari dosa kecil, naik pangkat dari dosa kecil. Bahkan bertobat dari hal yang makruh, bukan suatu yang haram, hanya kurang etis saja, kurang layak. Dia bertobat, astagfirullah, masa saya melakukan itu? Astagfirullah. Ini bukan sunnah Nabi, astagfirullah. Sampai tingkat tinggi lagi, tobat bukan dari sebuah dosa. Akan justru karena dia merasa dirinya seorang hamba yang belum benar-benar di dalam melaksanakan syukur atas karunia Allah. Makanya baginda Nabi istighfar. Istighfar baginda Nabi. Memohon ampun bukan karena dosa, tapi Nabi Muhammad SAW memohon ampun kepada Allah karena apa? Merasa bahwa apa yang Allah berikan teramat besar, dan apa yang baginda Nabi berikan belum apa-apa. Sehingga beliau ingin mensyukuri itu semuanya. Sehingga waktu Nabi melakukan sholat dengan sholat yang sangat banyak, hatta tawarramat qadamah, sampai kedua kaki beliau membengkak. Siti Aisyah menegur, ya Rasulullah, kenapa kau ibadahmu kayak begitu? Bukankah Allah telah mengampunimu? Tidak ada dosa bagimu, surgamu tertinggi. Baginda Nabi menjawab, afal akuna abdan syakuro, apakah enggak boleh aku menjadi seorang hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah? Jadi bersyukur, ini pangkat. Maka Allah Tawwab, Allah Maha Pengampun. Maka semuanya jangan ragu, jangan mempertahankan jabatan kalau menghancurkan kita, bisnis kalau menghancurkan kita di akhirat.
Nama besar kalau ternyata di akhirat kita menjadi kecil di hadapan Allah. Kecil di hadapan hamba-hamba Allah, rendah. Maka dari itu, ayo kita bergegas menyadari segala kesalahan kita. Lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah adalah At-Tawwab, Maha Pengampun, dan ingat, kalau kita sudah menuju pintu pengampunan Allah, akan tampak sifat yang lain lagi adalah rahmat Allah, Allah Maha Penuh Kasih. Kelihatannya kita pernah punya dosa, cuman karena kita bergegas memohon ampun, maka Allah beri kasih sayang sehingga seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Wallahu a'lam bissawab.